perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan teknologi, sahamnya pada naik. Jadi terjadinya peralihan modal dari faktor safe haven ke faktor yang berisiko. Nah, sehingga membuat harga emas waktu itu memang sedikit ada penurunan, harga saham, beberapa saham juga mulai naik, dan bersamaan itu juga saham-saham juga melaporkan laporan keuangan di awal uh, di bulan Mei, di bulan Januari, sorry, di awal tahun di 2020. Kemudian kita lanjutkan di bulan Februari. Nah, di bulan Februari ini WHO mengumumkan status darurat mengenai COVID-19. Nah, ini memicu pelaku pasar kembali melirik emas sebagai faktor safe haven. Dia melirik lagi, emas sempat menjulang lagi, naik lagi dari terpuruk 1547, kemudian naik di 1689. Nah, kenaikannya pun sangat luar biasa tajam sekali, banyak sekali, karena pelaku pasar ada peralihan modal lagi dari aset berisiko, kemudian beralih ke faktor safe haven. Jadi membuat harga emas sangat menarik untuk dijadikan faktor safe haven di tengah kondisi COVID-19 yang mulai menyebar di beberapa negara pada bulan Februari. Dan di saat yang bersamaan, nah, Fed kemudian mulai memangkas suku bunga. Nah, ketika memangkas suku bunga inilah terjadi lagi peralihan modal lagi dari safe haven menjadi ke aset yang berisiko. Jadi waktu itu memang Fed menurunkan suku bunganya, kemudian beberapa pelaku pasar yang semula memegang emas sebagai faktor safe haven, mereka melakukan aksi take profit dan lebih memilih ke saham. Nah, mereka bertransaksi ke saham sehingga membuat harga emas kembali lagi jatuh mendekati atau di bawah 1.600. Kemudian di bulan Maret, ini Fed memangkas suku bunga lagi mendekati 0 sampai di 0,25 basis point, 0,25%. Kemudian terjadi lagi peralihan modal. Nah, kali ini banyak masyarakat atau pelaku pasar lebih cenderung memegang uang cash daripada mereka bertransaksi di aset safe haven atau aset yang berisiko. Nah, seiring dengan Fed kembali memangkas suku bunga, banyak pelaku pasar yang lebih suka mereka melakukan aksi taking profit, entah itu taking profit di emas atau mungkin taking profit di saham-saham. Nah, itu membuat harga emas waktu itu kurang menarik, turunnya juga sangat drastis sekali dari 1703 sampai di 1451, 1451. Nah, itu waktu itu memang di bulan Maret COVID-19 memang lagi boomingnya, dan beberapa negara juga dikabarkan banyak sekali korban yang berjatuhan. Amerika pun menjadi negara yang nomor kedua waktu itu ya. Setelah Cina, Amerika adalah urutan nomor 2, banyak korban yang berjatuhan karena virus corona ini. Nah, ini memicu Fed memangkas suku bunganya di bulan Maret mendekati 0 sampai 0,25%. Dan pelaku pasar lebih cenderung atau suka memegang uang cash waktu itu. Nah, terjadi peralihan modal lagi dari aset berisiko, kemudian dari aset safe haven lebih cenderung ke uang cash, karena waktu itu memang status lockdown mulai diterapkan di beberapa negara. Nah, jadi membuat warga negara ini harus stay di rumah untuk menghindari agar penyebaran virus corona ini tidak terlalu cepat. Nah, jadi membuat pemerintah di beberapa negara menganjurkan warga negaranya untuk bekerja di rumah. Nah, jadi mereka cenderung untuk pegang uang cash daripada harus pegang posisi di aset safe haven atau di aset yang berisiko. Nah, itu waktu itu di bulan Maret. Kemudian di bulan April, nah kita mengunjungi di bulan April, harga emas perlahan-lahan naik
Jadi dari bulan Maret sempat jatuh di 14,51, kemudian perlahan dia, mulai bangkit lagi, meskipun di awal bulan April sempat ada penurunan sampai di 1568, 1568. Kemudian perlahan-lahan harga emas mulai, naik karena stimulus, jadi bank sentral mulai berperan karena melihat di bulan Maret banyak, perekonomian yang beberapa sektor di, apa namanya, di perekonomian ini entah itu tenaga kerja, entah itu dari sektor perindustrian, kemudian dari belanja konsumen, konsumsi rumah tangga itu mengalami penurunan, sehingga membuat, bank sentral di negara-negara maju dan negara-negara berkembang melakukan stimulus. Nah, mereka melakukan stimulus di kebijakan fiskal maupun yang di kebijakan moneter. Nah, sehingga, eee, kembali lagi pelaku pasar melirik emas sebagai aset safe haven, sehingga membuat harga emas dia naik sampai di 1.747. Nah, di pertengahan bulan April memang emas, waktu itu memang sangat, apa namanya, jadi tren. Dia tren naik sampai di 1.747. Sehingga, bersamaan itu juga data-data ekonomi dari beberapa negara itu mulai, memburuk. Entah itu data ekonomi Amerika, Eropa, kemudian, apa namanya, Inggris dan negara-negara berkembang mulai, kurang begitu bagus. Karena perekonomian terjadi penurunan perekonomian, kemudian terjadi, penurunan aktivitas karena warga negara harus, stay di rumah, status lockdown diterapkan di beberapa negara, sehingga membuat terbatasnya kegiatan ekonomi, terbatasnya, aktivitas warga negara di luar. Nah, meskipun tetap melakukan pekerjaan di rumah, tapi itu memang sangat berefek terhadap perekonomian, suatu negara, termasuk di negara kita. Negara Indonesia juga sedikit ada penurunan, perekonomian karena, COVID-19 ini atau di, virus corona. Kemudian setelah bulan, April, stimulus dilakukan, kemudian emas juga mulai, menanjak naik seperti biasa, karena masih dalam kondisi, apa namanya, virus corona masih menyebar, pelaku pasar lebih suka mereka mengambil taking profit ketika harganya di atas. Nah, mereka cenderung untuk pegang uang cash. Nah, pegang uang cash, kemudian kita beralih lagi ke bulan Mei. Nah, di bulan Mei ini pamor safe haven mungkin sedikit, menurun. Nah, sempat naik sampai di pertengahan bulan Mei, harga emas sempat jadi primadona waktu itu di 1.764. Nah, sempat dia menjulang naik. Bersamaan itu juga, US dollar kembali, apa namanya, menguat karena komentar dari pejabat Fed, Gubernur Bank Sentral, Amerika atau Jeremy Powell ini memberikan, pernyataan di depan, parlemen yang memicu penguatan pada US dollar dan dia sangat optimis perekonomian Amerika akan kembali lagi pulih, meskipun sempat terpuruk oleh dampak dari, virus corona ini. Nah, jadi membuat US dollar seolah-olah mendapatkan kekuatannya untuk dia kembali, menguat dan beberapa saham pun juga mulai naik karena beberapa negara sudah mulai sedikit melonggarkan status lockdown. Jadi kalau sedikit melonggarkan status lockdown, otomatis warga negara di beberapa negara juga mulai beraktivitas di luar, kemudian perkantoran, pabrik, industri sudah mulai, apa namanya, beroperasi meskipun harus menerapkan, prosedur atau apa namanya, social distancing, tapi itu tidak, menyurutkan harga dolar untuk, menguat khususnya di Amerika. Kemudian bank sentral pun juga kembali lagi melanjutkan stimulus. Nah, stimulus ini kembali dilanjutkan, kemudian ada ketegangan. Nah, ini ada sedikit ketegangan antara Amerika dengan, Cina yang sedikit mengganggu kesepakatan, perdagangan lah ya, sedikit mengganggu kesepakatan perdagangan antara Amerika dengan, Cina. Jadi waktu itu memang ada sedikit kasus, yang berbau sedikit, apa namanya, rasis di Amerika, kemudian, eee,
Hong Kong. Nah, ini Hong Kong kemarin pas akhir, apa namanya, di awal Juni lah ya, akhir Mei, mendekati akhir Mei, di awal Juni, Hong Kong terlibat apa, kayak semacam demonstrasi, melanjutkan demonstrasi yang sempat tertunda beberapa bulan karena COVID-19, kemudian mereka melanjutkan demonstrasi lagi, dan Amerika pun juga mendukung para demonstran. Nah, itu yang tidak disukai oleh pemerintah Tiongkok, pemerintah Cina tidak disukai hal itu, sehingga sedikit mengganggu ketegangan, sedikit mengganggu kesepakatan perdagangan antara Amerika dengan Cina. Nah, kembali lagi membuat harga emas naik lagi di 1.700. Nah, itu sedikit gambaran secara fundamental, secara berita pergerakan emas dari awal tahun sampai di akhir bulan Mei, mulai dari ketegangan Iran, kemudian penandatanganan kesepakatan, kemudian mulai diumumkan status darurat terkait dengan dampak dari COVID-19, kemudian pemangkasan Fed, pemangkasan suku bunga oleh The Fed, oleh Bank Sentral Amerika sebanyak 2 kali, sehingga suku bunga Bank Sentral Amerika mendekati 0,25%. Terjadi peralihan modal, kemudian ada stimulus. Nah, harga emas pun berfluktuatif. Jadi dia kecenderungan naik turun mengikuti fundamental yang ada. Jadi meskipun Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini bertransaksi atau menganalisa harga emas secara teknikal berdasarkan grafik, berdasarkan paparan chart candlestick, indikator dan lain sebagainya, kita juga perlu melihat berita apa yang terjadi di luar sana. Nah, tetap kita harus melihat sisi fundamental, meskipun kita memang bertransaksi secara atau menganalisa secara teknikal, tapi kita juga perlu melihat fundamental yang terjadi. Berita apa sih yang terjadi di luar sana, atau mungkin di Amerika, atau mungkin di belahan dunia yang lain yang sekiranya mempengaruhi pergerakan harga emas. Nah, seperti itu. Jadi kita harus sedikit tahu, meskipun apa teknikal tetap kita jalankan. Fundamental harus ikut kita perhatikan. Baik, untuk mungkin selepas ini mungkin kita langsung ke live trading, kita lihat peluang apa nih yang ada di chart XAUUSD. Ini berikut ini saya share mengenai MetaTrader-nya Giga Invest. Nah, mungkin bisa lihat chart yang sudah saya tampilkan. Ini chart XAUUSD. Ini saya pakai time frame. Oke, kita lihat yang seperti ini dulu. Nah, kita lihat yang saya pakai H4, saya pakai pattern ya. Salah cenderung kita lihat secara pattern. Kalau mungkin Bapak Ibu mungkin sudah secara indikator. Kalau memang indikator itu bagus, silahkan dilanjutkan. Kemudian kalau misalnya mungkin jangan lupa untuk bertransaksi, tetap kita harus pakai batasan stop loss atau mungkin locking lah ya. Manajemen risiko harus jalan. Karena pergerakan market atau aset instrumen keuangan ini memang berfluktuatif. Kalau sekiranya mungkin Bapak Ibu salah dalam mengambil keputusan, buy harga turun, sell harga naik, nah paling tidak harus ada manajemen risiko, entah itu di cut loss, entah itu di locking, atau di switching, ataupun di averaging atau di martingale. Nah, itu pun juga perlu juga ketahanan atau equity atau ketahanan dananya memang harus diperhatikan Bapak Ibu ya. Kemudian jumlah lot juga perlu diperhatikan. Jangan terlalu kalau misalnya mungkin modal besar, lotnya mungkin sedikit digedein juga is oke, tapi yang jelas untuk risikonya pun harus diperhitungkan. Nah, seperti itu. Baik, ini untuk chart gambaran di XAUUSD. Jadi saya pakai yang H4, memang sedikit ada beberapa pattern yang terbentuk. Meskipun kondisinya saat ini harganya sekarang running di 1693 ya. Sekarang running di 1693. Nah, ini untuk yang pertama, bagian yang sebelah kiri. Nah, ini ada inverse head and shoulder dari 1703. Kemudian untuk head-nya di 1451. Jadi 1451 sempat terjadi breakout.
Konfirmasi ini kalau secara saya hitung secara teori itu jatuhnya di 18.37. Ya memang sih saat ini memang harganya masih di bawah, tapi pattern ini masih berlaku. Jadi ini untuk yang jangka panjang. Kalau saya lihat ini jangka panjang ya, soalnya ini targetnya di 18.31, jadi di atas 1.800. Nah, kemarin yang terakhir sampai di 17.64, habis itu perlahan-lahan melemah atau turun. Jadi secara long term, secara jangka panjang, kalau saya katakan sih target masih naik, asalkan kalau pattern ini dianggap gagal, harga emas harus turun melewati 14.51, 14.51. Nah, dia akan turun melewati 14.51. Dan yang jangka pendeknya saya pakai di 18.37. Untuk yang harga emas tertinggi sepanjang sejarah, nah mungkin kita bisa saya cek untuk yang harian itu jatuhnya di 19.20. Nah, ini saya pakai, kita lihat sama-sama, kita langsung live trade. Nah, ini untuk yang tertinggi sepanjang sejarah itu ada di sini. Nah, untuk emas tertinggi sepanjang sejarah itu tanggal 4 September 2011 ya. Itu sampai di 19.20. Nah, sedangkan ini kalau saya hitung ini target yang terdekat. Kalau hitungan persisnya dia lebih dari 1.000, di atasnya 19.20. Nah, itu mendekati 2.000. Nah, itu jangka panjang. Kemudian yang mungkin kalau misalnya pattern ini dianggap gagal, harga emas harus melewati ini 14.51. Dianggap pattern ini berarti gagal. Kemudian kita beralih sedikit ke kanan. Nah, di sini juga sedikit terbentuk head and shoulder juga, dengan headnya berada di 1660, shouldernya berada di 1738. Ini kebetulan kayak semacam double top lah ya, double top, karena sama-sama 1738, sama-sama 1738. Nah, kanan kiri topnya 38 semuanya. Nah, kita bisa lihat. Nanti Bapak Ibu bisa cek di MetaTrader masing-masing. Jadi double top dengan posisi neckline-nya berada di 1660. Nah, ini Bapak bisa melihat ini 1660. Kalian bisa lihat bagian yang bawah, kanan bawah itu ada low-nya 1660. Dan kemarin, nah lebih menarik ini, kemarin sempat mencapai 1670. Nah, sempat turun. Ini kalau double top ini melewati di 1660 dan konfirmasi apabila dia close-nya di bawahnya 1660. Nah, kita bisa hitung. Jadi perhitungannya dari 1738 dikurangi 1660. Nah, ketemunya 78 poin. Kemudian kita kurangi 1660. Kurang lebih kalau misalnya ini ditembus atau dilewati posisi double top ini. Nah, ini paling tidak harganya, kalau dan secara teori nih ya, saya bicara secara teori, kalau misalnya harganya dilewati atau breakout 1660 dan close-nya di bawahnya itu, dia paling tidak mencapai kemungkinan untuk mencapai target secara hitungan di 1582. Nah, sini. Ini kalau 1660-nya dilewati dan posisinya close-nya di bawahnya 1660. Nah, untuk secara hitungan, untuk perhitungannya Bapak bisa menghitung dari 1738 dikurangi 1660. Nah, jatuhnya sekitar 1582, sekitar 78 poin. Nah, kemudian ini sempat breakout. Ini untuk yang head and shoulder, inverse head and shoulder-nya sempat breakout sampai di 1816. Target secara teori di sana. Cuman kemarin sampai di 1764, harga emas menyerah, turun karena seiring mulainya beberapa perkantoran, kemudian beberapa perusahaan sudah mulai
beraktivitas setelah sebelumnya memang beberapa karyawan memang bekerja di rumah, tapi kemudian mereka sudah mulai berkantor, jadi membuat perusahaan-perusahaan, saham-saham di perusahaan-perusahaan kembali lagi naik. Nah, ini memicu pelaku pasar kembali lagi melirik aset berisiko seperti saham. Nah, jadi membuat harga saham, indeks saham pun kembali naik, sehingga membuat emas kurang begitu menarik. Nah, kurang begitu menarik untuk dijadikan aset safe haven karena aktivitas warga negara di beberapa negara sudah mulai meningkat seiring dengan status lockdown di beberapa negara sudah mulai dilonggarkan. Nah, jadi membuat harga emas kurang begitu menarik sampai di 1764 dia berhenti di situ, kemudian dia kembali lagi dia turun. Nah, ini kalau kita lihat ini inverse. Nah, kita lihat untuk gambaran sedikit lebih besarnya di sini nah ya. Jadi kalau misalnya nih saat ini mungkin Bapak Ibu memegang posisi beli atau buy. Nah, ini kalau kita lihat secara support resisten, batas atas batas bawah. Di sini ada 1670 kayak semacam double bottom lah ya, double bottom 2 kali. Yang pertama 1670 itu tercetak tanggal 1 Mei. Sorry. Oh iya, tanggal 1 Mei ya. Ini tanggal ya 1 Mei, tercetak tanggal 1 Mei 1670, kemudian yang 1670 yang kedua itu yang kemarin. Kemarin Jumat ya. Tanggal 5 Juni. Nah, tanggal 5 Juni di 1670. Ini sudah bottom. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu memegang posisi buy, ya diperhatikan itu 1670 diperhatikan. Katanya kalau nanti ini soalnya kalau secara teknikal sih ini double bottom. Jadi kalau misalnya dilewati pun dan close-nya di bawah, marketnya akan kembali lagi lanjutkan untuk turun atau biris. Secara teori memang seperti itu. Kalaupun turun, kita lihat yang supportnya ada 1660, kemudian ada 1641. Ini yang terdekat, yang sedikit agak jauh ya kita lihatnya sini. Di sini jatuhnya di 1568. Kalau kita taruh sini ada 1568. Nah, di sini. Bisa pakai time frame H4. Kalau kita lihat, ini saya pakai ada moving average untuk filter. Moving average di sini saya pakai moving average 200. Nah, 200 konfirmasi juga harga juga sudah di bawah level 200. Jadi hati-hati atau waspada untuk tren biris dari bullish beralih ke biris. Dan kemudian kalau misalnya diperhatikan diperhatikan untuk supportnya di 1670. Jadi Bapak Ibu yang pegang posisi beli diperhatikan itu, kalau misalnya dilewati 1670 dilewati dan posisi close-nya di bawahnya 1670 itu secara teori harganya masih bisa turun atau biris. Nah, itu. Jadi diperhatikan untuk yang ini 1670. Kemudian kalau yang target yang terdekat 1660 sama 1641, yang sedikit agak jauh di 1568. Nah, 1568 ini mungkin sedikit agak jauh sih, sekarang runningnya di 1692 sih ya, 1692. Yang jelas kalau dalam bertransaksi jangan lupa risk management diperhatikan, pakai cut loss, pakai locking, kemudian cut and switch atau martingale. Gitu. Jadi untuk pergerakan harga emas saat ini memang fundamental memang sangat mempengaruhi sekali untuk beberapa hari terakhir memang harga emas memang kurang menarik untuk ditransaksikan oleh pelaku pasar. Mereka lebih memilih ke saham atau aset yang berisiko karena seiring perusahaan-perusahaan, industri-industri sudah mulai beraktivitas sehingga membuat beberapa saham di beberapa negara maju mulai naik. Nah, seiring naik inilah
ada aksi taking profit dari XAUUSD untuk beralih ke aset yang berisiko. Nah, seperti itu. Jadi kalau secara teknikal memang kita lihat gambaran chartnya, kalau kita pakai inverse ascending order memang konfirmasi untuk naik di 1868. Nah, ini yang paling dekat yang formasi atau pattern inverse ascending order. Kalau misalnya 1660-nya tidak dilewati, nah ini target untuk 16 18 16 ini masih bisa, kemungkinan masih bisa tercapai asalkan 1660-nya tidak dilewati. Nah, ini kalau misalnya dilewati dan close di bawahnya 1660 ya formasi ini dianggap gagal. Nah, gitu Bapak Ibu. Dan lagi juga di saat yang bersamaan ini juga terbentuk double top lah ya, 1738. Nah, 1738 sama 1660, diperhatikan itu. Jadi mungkin kalau yang punya posisi buy diperhatikan 1770 tadi. Kalau dilewati dan posisinya berhasil close di bawahnya itu ya kemungkinan harganya bearish secara hitungan teknikal seperti itu. Kemudian ada lagi di 1660. Nah, kalau tadi patternnya pattern ini ya, double bottom. Nah, double bottomnya di sini. Kalau yang ini untuk neckline-nya double top. Nah, 1738, top 1738 sama 1660. Nah, perhatikan itu. Kalau misalnya ini turun, nah secara hitung-hitungan ya dari 1738 dikurangi 1660, ya sekitar 1582. Target bearish kalau misalnya dia close di bawahnya 1660. Nah, seperti itu. 1582 untuk targetnya. Jadi untuk pergerakan saya rasa kalau misalnya kita transaksi emas, kalau mau usah sih kita mungkin ambilnya yang pendek-pendek sih ya. Kalau memang Bapak Ibu ingin bermain panjang, itu memang disediakan model yang cukup. Kemudian untuk lotnya pun, entry open posisinya pun juga diperhatikan. Nah, jadi mungkin tidak terlalu besar lotnya, mungkin bisa pakai 0,1, 0,2, itu pun juga memperhatikan modal. Kalau katakanlah mungkin modalnya 10.000 US, mungkin pakai sistem martingale ya, jaraknya juga diperhatikan. Jadi mungkin jarak yang ideal pernah saya hitung sekitar 30 poin sampai 40. Nah, kalau misalnya pakai averaging, nah, itu juga perlu kita tata juga. Tapi kalau Bapak Ibu yang modalnya mungkin cuma 20-30 juta, nah paling tidak kita bermain pendek. Kita buy dapat 2 poin, 3 poin, maksimal 5 poin, keluar, close. Nanti kita open posisi lagi. Nah, untuk entry posisinya pun juga kalau saran saya sih kita juga perlu lihat fundamental. Jadi karena data ekonomi Amerika ini kan sangat berpengaruh terhadap pergerakan emas. Nah, jadi katakanlah mungkin kita menganalisa siang ini, kalau sekiranya mungkin sudah dapat sekitar ya mungkin 4 poin, 3 poin atau sampai 5 poin, ya kita memang keluar dulu. Soalnya takutnya nanti malam ada data ekonomi Amerika yang dirilis. Nah, khawatirnya kalau data ekonominya ini bagus misalnya. Nah, soalnya kan perekonomian Amerika sudah mulai tumbuh dan Gubernur Fed sendiri pun juga optimis di kuartal kedua ini, di semester kedua ini perekonomian Amerika paling tidak akan membaik. Nah, meskipun masih dilanda COVID-19, tapi dari pernyataan Gubernur Bank Sentral itu optimis untuk semester kedua ini perekonomian Amerika akan membaik. Nah, itu paling tidak akan menaikkan harga saham-saham di perusahaan di Amerika. Nah, itu akan menguatkan US dollar dan membuat XAUUSD melemah. Nah, itu harus Bapak Ibu perhatikan. Nah, kalau yang memang bermain panjang, sediakan dana yang cukup, kemudian lihat batas bawah, batas atas, support resisten juga diperhatikan. Open posisi, jumlah lot juga diperhatikan. Nah, itu yang ingin bermain panjang. Jadi untuk fluktuatif harga emas memang masih bervolatil.
range kalau saya lihat untuk yang paling, dekat ini sekitar coba tes di sini 17.38, kemudian yang di atasnya ini ada 17.64 ya. Sini ada 17.64, itu juga diperhatikan kalau misalnya dia close-nya di atasnya ini ya secara teori konfirmasi untuk masih lanjut naik, tapi kita juga perlu melihat seandainya Mas ini naik melewati 17.64, nah kita lihat dulu fundamentalnya seperti apa. Kalau misalnya fundamentalnya katakanlah mungkin Bank Sentral Amerika mungkin cetak duit, nah kalau otomatis cetak duit kan untuk pelemahan US dollar. Nah ini harga emas kemudian kemungkinan masih dilirik untuk jadi aset safe haven. Nah paling tidak 17.64 kalau misalnya dia break, ya mungkin mencoba meraih di 1.800. Tapi kalau misalnya ini tadi di 1.700 ini ditembus, dilewati dan close-nya di bawahnya, ini paling tidak harga emas akan beralih ke biris. Jadi yang diperhatikan 1.670 ya, sorry. 1.670 sama 1.660. Ya selisih 10 poin lah ya. Selisih 10 poin tapi ini membentuk pattern. Nah, ini yang kalau secara hitung-hitungan sih memang menandakan apa namanya? Menandakan biris. Nah, tapi harus lihat posisi close-nya. Kalau close-nya masih di atasnya ya berarti buyer masih kuat untuk membawa harga emas naik. Tapi kalau misalnya dia sudah close-nya di bawahnya ini apa namanya? Seller pun juga akan lebih mendominasi. Kalau misalnya close-nya di bawahnya 1.660. Jadi seller paling tidak mendominasi untuk membawa harga emas kembali lagi turun, bahkan mungkin mendekati psikologis price-nya kan di 1.600. Nah itu. Untuk target yang double top di sini ada 15.82 untuk target birisnya. Nah, itu bisa apa namanya? Bisa dicatat Bapak Ibu untuk apa namanya? Untuk kita lihat batas atas batas bawah secara histori. Nah, ini saya menganalisa secara histori melihat harga terendah, harga tertinggi. Jadi kita bisa melihat lebih jelasnya support resisten, kemudian pembentukan pattern, kemudian apa namanya? Targetnya. Nah, kita bisa lihat atau mungkin kita untuk stop loss. Nah, gitu. Oke, mungkin sambil jalan mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan mengenai apa namanya? Emas. Silakan diketik di kolom chat untuk apa namanya? Pertanyaan. Mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan mengenai emas. Jadi untuk apa fluktuasi emas paling tidak dia harus close-nya di atas 1.738 sampai 1.764 lah ya untuk dia kembali lagi bullish. Tapi kalau misalnya di bawah 1.660 saya rasa untuk secara teknikal sih bearish. Soalnya ada beberapa bottom neckline ataupun kalau misalnya dilewati pun juga akan membuat secara teknikal secara hitung-hitungan secara teknikal sih bearish atau turun. Kemudian kalau misalnya kita lihat mungkin sedikit kita agak apa bermain pendek ini kalau misalnya nah ini kalau saya pakai Fibonacci saya pakai Fibo misalnya saya tarik dari yang paling dekat lah ya dari sini ke sini. Nah jadi untuk yang bermain pendek nah ini saya tariknya yang dari sini yang harga tertingginya ini 17.44. Nah saya pakai ini ada double top juga sih tapi ini sudah dilewati lah ya. Ini ada double top 17.44 sama kebetulan sama persis dan ini neckline-nya juga sudah dilewati. Nah ini sudah dilewati di sini low-nya 27. Berarti kalau secara teori perhitungannya ini mungkin kalau Bapak Ibu sambil kita sharing ya. Jadi perhitungannya 17.44 di sini harga tertinggi 17.44 dikurangi di sini neckline-nya 17.27. Nah
ketemunya 17 poin, kemudian dikurangi 17,27 dikurangi 17 poin, ketemunya 17,10. Ya, saya rasa sudah dilewati sih 17,10. 17,10 di kisaran, nah di sinilah ya. Nah, 17,10. Nah, ini kita cek pakai Fibo untuk kita cari harga rebound. Kalau tanya mungkin Bapak Ibu ambil posisi beli. Di sini saya tarik garis dari 17,44. Ini saya kasih angka supaya kita bisa lihat angkanya awal narik. Jadi untuk menarik Fibonacci sesuai dengan pergerakan market, Bapak Ibu. Jadi jangan kebalik. Jadi kalau marketnya turun, ya kita tariknya dari atas menuju ke bawah. Kalau marketnya naik, berarti dari bawah menuju ke atas. Nah, jadi kita bisa lihat market ini apa namanya berbalik arah sampai di berapa nih di kisarannya. Nah, kita bisa lihat. Ini saya tarik dari 17,44. Ini bawahnya yang low yang kemarin ya, hari Jumat kemarin 16,70. Nah, ini kalau saya tarik 16,70. Nah, di sini. Ini kalau kita lihat di 38,2%, ini jatuhnya sekitar 16,98. Ini langsung saya kasih angka supaya kita ingat 78,2% ya. 16,98, kemudian di 50% ini jatuhnya di 17,07. 17,07. Nah, di sini. Kemudian kalau yang sedikit ke atas 61,8%, 17,16. Sekitar 17,16. Nah, di sini. Nah, oke. Sekarang kita dapat angka di 38%. Kalau misalnya kita buy nih, kita buy sekarang lah misalnya ya di 16,93 misalnya. Kita buy dengan batasan stop loss. Kalau kita buy sekarang di 16,70. Untuk stop loss kita 16,70. Kemudian take profit. Nah, Bapak bisa milih mau di take profit di 16,98 atau 17,07 atau di 17,16. Nah, ini yang 61. Kalau misalnya marketnya naik ya, seandainya marketnya naik nih. Seandainya marketnya naik sampai di 17,16. Nah, kita pun juga bisa bertransaksi mungkin main pendek lah ya. Ini ada 78,6%. Ini saya pakai Fibonacci retracement 78,6%, jatuhnya di 17,28. Nah, paling tidak kalau misalnya marketnya naik sampai di 17,68, misalnya kita sell nih 17,68 ya, resikonya di sini 17,44. Target ya kita bisa tarik di 17,16 atau di 17,07. Nah, di situ. Nah, kalau misalnya sekarang kita buy 93 ya target 16,98, sedikit agak jauh 17,07, kemudian mungkin sedikit agak jauh lagi 17,16 sampai di 17,28. Nah, gitu. Resiko kalau kita buy di sekarang di 16,93 itu berada di 16,70. Nah, sekarang kita hitung 93 ke 70 sekitar 23 poin ya. 23 poin. Kalau misalnya kita sama-sama 1:1 berarti 93 tambah 23. Berarti jatuhnya di 17,16. Nah, jatuhnya di sini. Yang ini. Berarti kalau kita buy di sini 93, stop loss 16,70, take profit di 17,16. Kalau mau 1:1 nih ya. Nah, perhitungan 1:1 di situ. Jatuhnya di 61,8%. Di 50% di 17,07. Nah, ini Bapak Ibu bisa milih. Sekiranya mana nih yang kalau misalnya mungkin kita main aman, aku main apa bermain aman aja lah, mungkin kita ngambil sedikit-sedikit ya bolehlah. Paling tidak kalau 93 kita buy, begitu nyampe 98
take profit, oke lah, nggak masalah sih. Yang penting equity ada naik, ada kenaikan gitu lah ya. Tapi kalau mungkin nunggu sampai di 07 juga silakan. Nah, tapi juga perlu kita ingat untuk hari ini data ekonominya sedikit, hari Senin biasa. Nah, fundamentalnya juga sedikit. Cuman yang sedikit kita waspadai kalau nanti tiba-tiba ada fundamental datang, nah itu harus kita waspadai. Kalau misalnya marketnya geraknya cepat, oh ya berarti ada komentar atau mungkin Donald Trump apalah atau mungkin bank sentral apalah. Nah, itu sedikit kita waspadai. Jadi paling tidak kalau misalnya sesuai dengan arah market kita buy misalnya marketnya naik, nah ya udah kita follow aja. Kita ikuti. Yang jelas untuk point take profit kita tahu nih. Nah, sekitar 1698, 1707 atau 1716. Kalau yang 1728 saya rasa terlalu jauh sih lah ya. Mungkin kalau hari Rabu, Kamis, Jumat, kemungkinan kalau misalnya fundamental sangat kuat ya mungkin saja sih sampai di 1728. Tapi kalau kita lihat hari Senin seperti saat ini ya biasanya sedikit data ekonomi yang dirilis. Jadi saya rasa untuk range emas pada hari ini pun juga tidak terlalu kurang terlalu besar lah ya, tidak terlalu besar. Tapi meskipun tidak terlalu besar, tapi kita masih bisa memanfaatkan volatilitas harga emas. Nah, gitu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak Agus nih, ada yang Pak Agus Purnomo ya. Arah emas hari ini mau kemana? Tren naik atau tren turun? Nah, ini mungkin yang tadi barusan kita saya bahas lah Pak Agus ya. Nah, ini sini Pak Agus. Jadi yang chartnya itu, kalau kita bermain pendek atau short term, nah itu mungkin kita perhatikan kalau misalnya kita mau buy, kita perhatikan 1670. Tapi kalau misalnya kita mau sell nih kebalikannya. Tadi kan kita bicara buy terus ya. Kita mau sell, misalnya Pak saya mau sell Pak di 1653. Nah, bisa sih kita lakukan sell di 1693 dengan harapan market turun. Kalau turun ini kita cek di 23,6%, jatuhnya ini pendek juga sih. 1687. Nah, di sini yang 23,8% Fibonacci 1687 di sini. Ya, ini. Nah, 1687. Nah, kalau kita sell di sini nih misalnya 93. Kita sell di 93, target ya paling enggak 1667. Target sedikit agak jauh ya di 1670. Cuman kalau misalnya kita untuk stop loss, nah kita stop loss kebalikannya dari P tadi. Kita bisa pakai 1698 atau di 1707. Kalau tadi Pak Agus bertanya tren untuk saat ini saya berbicara jangka pendek sih ya. Jangka pendek kita tarik Fibo. Kalau secara teori memang hitungan Fibonacci kalau kita lihat dari tren turun kemudian dia berbalik arah, nah kita memanfaatkan dia pantulan naik, reboundnya tuh di berapa. Nah, secara teori ini kita lagi ngambil momen, kita ngambil potensi emas ini untuk dia kembali lagi naik. Nah, berarti kan paling tidak secara jangka pendek kita lihat teknikalnya ini emasnya naik. Nah, dengan batasan stop loss di 1670 di sini. Nah, kalau kita ini kan pantulannya di sini. Soalnya kalau 1670 dilewati, Fibonacci ini harus ganti lagi. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi untuk saat ini potensinya untuk jangka pendek sih kalau saya lihat ada pantulan untuk naik asalkan 1670 tidak dilewati. Jadi kalau misalnya kita mau buy, mau beli, mungkin bisa beli di 93 atau mungkin tadi sudah dilewati sih ya. Ini saya pakai 1 jam 1687. Ya, 1687 sih itu jatuhnya di 23,6%. Nah, kita bisa bid di situ, tapi kalau bid di sini di 87 sih kuatannya nggak dapat harga. Kalau misalnya kita bid di sini di 93, ya memang kita bisa bid di sini, tapi stop loss kalau menurut saya kalau di 87 sih terlalu pendek. Nah, mungkin kita sekalian stop loss di 1670 atau mungkin kita pasang locking lah ya. Kalau kita buy mungkin kita pasang sell stop. Nah, kita bisa manfaatkan pending order sell stop di 1670. Take profit untuk buy ya kita mungkin karena ini hari Senin pergerakannya juga mungkin tidak terlalu banyak. Take profit mungkin bisa di 1698 atau di 1707. Nah, seperti itu.
Nah, seperti itu Pak Agus, untuk kita manfaatkan pantulan harga emas ini untuk di hari naik. Nah, mungkin secara teknikal posisi beli stop loss di 16.70. Kalau misalnya yang sedikit agak panjang tadi yang seperti ini Pak Agus. Nah, kita pakai yang sedikit agak, tetapi menunggu sih ya. Kalau yang di sini sih uh, mungkin yang head and shoulder memang masih naik, asalkan 1660-nya tidak dilewati. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya kita mau ngambil untuk yang medium, ya kita nunggu 1660 ini dilewati dulu. Nah, atau mungkin kita buy di sini untuk simpan di locking di 1660. Misalnya nih, dana kita misalnya banyak misalnya. Nah, kita buy di 93, misalnya kita target di 1738 atau mungkin di 1764. Harga tertinggi di awal Mei, di pertengahan bulan Mei 1764. Ya mungkin kalau modal kita mungkin agak besar, kita bermain mungkin agak sedikit medium, ya kita bisa buy di 9394 saat ini. Di 1660 mungkin kita bisa pasang sell stop untuk kita locking, take profit mungkin kita bisa ambil sedikit agak panjang, 1738 atau di 1764. Habis itu meta dasar kita tutup. Nah, gitu. Kita lihat sehari sekali aja. Soalnya kalau kita lihat meta trader terlalu sering, nah biasanya kan kita ingin ngambil posisi, wah ini bagus nih ngambil, wah ini bagus nih, nah gitu. Jadi itu untuk yang biasanya untuk yang dana yang sedikit agak banyak. Tapi kalau dana kita sedikit apa namanya kurang begitu besar, nah kita main pendek aja, main short term. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Mungkin apa namanya ada yang belum jelas? Silahkan di. Oh ya, sambil mengisi survei ya, sambil mengisi untuk apa namanya kuesioner. Nah, silahkan diisi sambil saya menunggu pertanyaan. Barangkali mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai pergerakan harga emas, karena harga emas ini sangat menarik untuk apa namanya dicari peluangnya nih. Naik turunnya harga emas juga sangat kita apa namanya menarik untuk kita manfaatkan bagaimana mengambil keuntungan di tengah volatilitas harga emas. Nah, seperti itu. Silakan mungkin ada yang mau ditanyakan sambil Bapak Ibu silakan mengisi kolom survei yang sudah apa namanya tampil di apa di bagian survei. Ada 5 pertanyaan, itu silakan diisi. Silakan mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu yang mungkin belum jelas, ada yang mau di apa namanya mungkin yang belum paham, silahkan ditanyakan, nanti kita bahas sebelum kita tutup sesi webinar pada siang hari ini. Saya rasa mungkin juga cukup jelas ya penjelasan dari saya, tergantung kita mau memanfaatkan volatilitas emas ini secara jangka pendek, medium, atau jangka panjang. Nah, gitu. Untuk yang mungkin jangka pendek ya kita bisa beli. Ini marketnya Mas kembali lagi naik di 95 ya. Tadi kita ngobrol masih di 93, 92, 93. Ini sempat naik di 96. Jadi emas ini memang sangat menarik untuk ditransaksikan, tapi jangan lupa setiap kali transaksi di emas ataupun di currency yang lain atau mungkin di forex lah ya, di forex atau di instrumen yang lainnya, jangan lupa untuk pasang stop loss untuk pembatasan supaya kerugian kita tidak melebar. Entah itu kita pakai stop loss atau kita pakai locking. Kita locking sementara, kita lock sementara, nanti kalau misalnya kita sudah dapat analisa yang bagus, kita dapat peluang yang bagus, posisi locking ini nanti bisa kita buka lagi. Nah, kita buka, kita perbaiki. Paling tidak minimal minus yang jarak locking yang minus tadi, floating minus locking minus tadi sedikit bisa terkurangi. Nah, gitu. Ataupun kalau misalnya Bapak Ibu tidak mau pusing dengan posisi locking, biasanya bukanya kan bingung nih.
dibuka yang buy-nya dulu atau dibuka sell-nya dulu nih. Nah, itu yang sedikit agak bingung. Nah, itu kita lihat analisa dulu. Kalau misalnya analisanya turun, ya kita buy-nya harus kita cut, kita close. Tapi kalau analisanya naik, berarti sell-nya yang kita buka atau kita close. Nah, seperti itu. Oke, silakan Bapak Ibu untuk mengisi kolom survei. Mungkin ada yang mau ditanyakan yang belum jelas mengenai emas. Saya rasa harga masih bervolatil, silakan dimanfaatkan. Jangan lupa untuk pasang stop loss. Kita bisa lihat untuk batas-batas bawah, support resisten harus kita perhatikan. Kalau memang pakai stop loss ya kita pakai stop loss. Kalau mau locking ya jangan lupa untuk pasang sell stop kalau kita open buy. Kemudian kalau misalnya kita open sell ya kita harus pasang buy stop. Nah, di kisaran berapa gitu. Oke, baik kalau tidak ada yang ditanyakan, saya rasa penjelasan saya sangat jelas. Mudah-mudahan apa yang kami jelaskan, yang saya jelaskan pada siang hari ini bisa bermanfaat, bisa menambah wacana, bisa menambah pengetahuan, bisa ada tambahan ilmu bagi Bapak Ibu yang mengikuti acara webinar pada siang hari ini. Dan mudah-mudahan bisa memanfaatkan potensi fluktuasi emas sampai saat ini masuk di bulan Juni. Jadi sudah mendekati akhir semester pertama untuk di awal tahun 2020. Baik, akhir kata saya Rudi Oktrianto dari R&D-nya GK Invest Cabang Semarang. Mohon pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah bergabung di acara webinar pada siang hari ini. Kita ketemu lagi acara webinar pada hari Kamis dengan tema dan materi yang berbeda. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan. Mudah-mudahan kita selalu di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Salam profit, sukses untuk kita semua. Terima kasih.